mengucap syukur dan berterima kasih Bapa buat penyertaan-Mu bagi setiap kami yang hadir pada hari ini Bapa. Engkau memberkati setiap kami Bapa, Kau urapi setiap kami Bapa. Biar lewat setiap pujian kami Engkau bertahta. Biar lewat setiap pujian kami Engkau melawat setiap kami Bapa pada hari ini Bapa. Biar lewat pujian kami Roh Kudus-Mu hadir di tengah ini Bapa. Biarlah lewat setiap pujian kami Engkau melawat setiap kami hingga kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Bapa. Biar Roh Kudus-Mu saja yang bekerja pada hari ini Bapa. Yang sakit disembuhkan dan dipulihkan Bapa. Karena hanya Engkau saja yang mengetahui setiap isi hati kami Tuhan. Sebab hanya Engkau saja yang mengetahui kerinduan kami Tuhan. Dan sebab hanya Engkau saja yang mengetahui setiap impian-impian kami. Dan hanya Engkau saja yang mengetahui setiap harapan kami. Sebab hanya Engkaulah anugerah yang terindah di dalam setiap hidup kami. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu rinduku Haleluya. Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, Dalam segenap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah bagiku, Yesus Kau anugerah terindah dalam
setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari kita sembah Dia. Yesus, kekuatan kami Tuhan, dan hanya Engkau yang sanggup menopang di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu.
dan salam jumpa para pemirsa Ada Jawaban TV dimanapun Bapak Ibu sudah berada. Ketemu lagi pada acara Intimacy Worship pada hari ini. Baiklah, sebelum merenungkan akan sebagian firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur, terima kasih buat setiap kebaikan, setiap pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami mengucap syukur untuk kesempatan boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan kami mengucap syukur kalau sebentar kami boleh merenungkan juga akan sebagian firman-Mu. Buka setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, pada hari ini renungan saya beri tema, saya beri judul Mengalah. Ayatnya cukup panjang dari Injil Markus pasal yang ke-5. Saya akan bacakan dari ayat 21 sampai 43. Judulnya Yesus membangkitkan anak Jairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu Yesus juga mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya
ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talitakum, yang berarti, hai anakku, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir sangat takjub, dan dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sangat panjang ayatnya, dari ayat 21 sampai dengan yang ke 43. Ada tokoh penting selain Yesus dan murid-muridnya dalam perikop ini, yaitu Yairus, kepala rumah ibadat, dan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Tadi diceritakan bahwa Yairus menghadap ke Yesus, dia memohon supaya datang ke rumahnya karena anaknya sedang sakit, bahkan dikatakan sakit keras, ya mungkin ya sekarat seperti itu. Nah, ketika dalam perjalanan pulang, banyak orang bergerombol ya. Nah, tiba-tiba ada seorang wanita menjamah jubah Yesus, dan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Tentu Yesus berhenti terlebih dahulu, menanyakan siapa ini wanita yang sudah menjamah jubahku, karena merasakan ada kuasa yang keluar. Nah, ternyata di situ ada perempuan yang sakit pendarahan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa Yairus, sang kepala rumah ibadat, kalau seorang pemimpin itu biasanya kan diutamakan ya, diprioritaskan seperti itu. Apalagi ini Yairus ini datang lebih dahulu kepada Yesus. Dalam perjalanan pulang dia dipotong ya oleh wanita yang sakit pendarahan. Ya mungkin dia bisa saja protes waktu itu. Seandainya Yesus tidak fokus kepada wanita itu, pasti anakku tidak akan mati gitu. Tetapi Yairus tidak melakukan itu. Dia tidak protes kepada Yesus. Kenapa aku yang sudah duluan meminta untuk didoakan kok malah diserobot gitu? Yairus tidak melakukan itu. Meletakkan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan orang lain bukanlah perkara yang mudah. Kita belajar dari sikap Yairus tadi. Sekalipun dia dipotong di tengah jalan, dia tetap mengalah. Dan sikapnya yang mengalah ini adalah sikap yang bisa kita pelajari, yaitu belajar mengalah untuk menerima yang terbaik seperti yang Yairus lakukan. Pada Agustus tahun 2019 yang lalu, di tempat pekerjaan saya ditugaskan untuk menggantikan teman yang waktu itu mengajukan mutasi ke tempat asal. Saya berada di tempat itu sudah 2 tahun untuk mempersiapkan pergantian itu. Nah, hari itu bulan Agustus saya ditunjuk untuk menggantikan.
sebagai kepala cabang dari perusahaan itu. Sudah diumumkan, tetapi sehari sesudah itu pimpinan pusat mengatakan, kamu bukan kepala cabang ya di sini, kamu hanya sales di sini. Jadi dalam waktu 24 jam itu bisa langsung berubah keputusannya. Ya saya menerima saja karena saya sebagai karyawan, apapun yang diberikan tugas tanggung jawab tetap saya kerjakan. Jadi karena sebagai sales ya saya tetap melakukan tugas saya, melakukan penjualan seperti itu. Ya akhirnya pada bulan November itu mencapai omset yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya berharap wah nanti awal tahun ada kenaikan gaji, ada komisi yang bisa saya terima seperti itu, dan ternyata itu tidak ada. Jadi awal 2020 itu tidak ada perubahan sama sekali. Tuhan kok bisa seperti ini ya? Ya sudah, jalani aja. Hingga akhirnya pada bulan November itu saya dipercaya oleh seorang teman yang akan mengembangkan perusahaannya di Denpasar. Dan itu sungguh di luar dugaan, karena kalau perusahaan baru itu biasanya kan belum ada penghasilan, ya sudah dikasih perlengkapan seadanya, yang penting jalan dulu. Tetapi ini enggak, segala yang terbaik itu diberikan, termasuk fasilitas mobil yang terbaru, kantor. Saya disuruh milih sendiri di mana yang menurut kamu dekat dengan tempat tinggal, kemudian sampai perlengkapan seperti komputer, meja dan lain, itu semuanya baru. Dan saya cuma bisa mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Tuhan, siapa aku ini sehingga Engkau percayakan sedemikian kepada orang yang ya kenal baik juga tidak, kenalnya cuma tahu saja. Sabar dan selalu mengalah memang tidak mudah, tapi semua akan mudah ketika kita sudah menjalaninya. Seorang penulis Indonesia bernama Boy Chandra pernah menulis, mengalah hari ini kadang hanyalah cara agar di kesempatan lain bisa mencapai hal yang lebih baik. Sudahkah kita bisa mengalah hari ini? Mari kita sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk renungan pada hari ini. Kami boleh belajar dari sikap seorang pemimpin rumah ibadat, yaitu Yairus, di mana menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Dia mengalah untuk mendapatkan yang terbaik daripada Engkau. Ajar kami supaya kami bisa mengalah untuk menerima yang terbaik dari Engkau. Ampuni kami ya Bapa kalau kami sebagai pemimpin belum bisa. Sebagai pemimpin kami harus mendapatkan prioritas. Apabila kami masih mengalami atau tidak terima kalau didahului oleh orang lain, berikan kami kemampuan ya Tuhan. Berikan kami kemampuan supaya kami boleh mengalah untuk kepentingan orang lain, karena kami tahu Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu di seluruh muka bumi ini. Kami berdoa kiranya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas keluarga, atas pekerjaan, atas pelayanan yang mereka kerjakan. Apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan, Tuhan yang mencukupkan.
Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran MPR, DPR, TNI, Polri. Tuhan memberkati dengan hikmat yang daripada Engkau, sehingga setiap keputusan yang diambil berasal daripada Engkau, menjadikan kami semua beroleh damai sejahtera. Berdoa buat teman-teman saudara yang terpapar COVID. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti semula. Berdoa buat para dokter, para perawat, tenaga medis, dan siapapun yang terlibat menangani pasien. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan hikmat, sehingga dijauhkan dari segala kelalaian. Peralatan yang dipakai dijauhkan segala kerusakan. Dan kami berdoa buat para pemirsa ada Jawaban TV dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati keluarga, memberkati pekerjaan, memberkati pelayanan, dan apapun yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu pada program berikutnya. Salam sehat selalu dan tetap semangat.